Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 1% lebih ke angka 6.734. Dan di video ini saya coba menganalisa saham Elsa dan Medco yang hari ini masih lanjut naik setelah harga minyak dunia hari ini naik 1% lebih. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Medco. Medco hari ini naik lumayan tinggi 6% lebih ke harga 605. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat Medco telah mencapai target analisa di video sebelumnya di angka 600. Karena saat ini 600 merupakan resisten untuk Medco. Dan secara tren bisa kita lihat Medco trennya masih bergerak tren. Sebelumnya Medco telah saya analisa pada saat dia berhasil break dari garis EMA 50 dan 150. Dan satu menjelaskan Medco ada potensi ke harga 600. Walaupun perjalanan ke angka 600 tidak langsung bergerak naik, tapi memang arahnya terus bergerak naik. Apalagi hari ini bisa kita lihat berita bahwa harga minyak dunia masih terus meningkat. Apalagi memang karena ada ketegangan di Rusia dan Ukraina ini yang membuat hari ini ISG juga bergerak turun. Bisa kita perhatikan harga minyak dunia dikhawatirkan apabila mencapai angka $100 per barel akan mendatangkan ancaman inflasi dunia. Saat ini memang jika kita lihat harga minyak dunia belum sampai ke harga $100. Jadi saya lihat ada potensi harga minyak dunia akan ditahan untuk tidak naik di atas angka $100 per barel atau malah dicari kebijaksanaan untuk dibuat turun kembali. Karena ketakutan apabila harganya terus bergerak naik, pertumbuhan ekonomi akan melemah dan meningkatkan inflasi. Jadi saat ini bisa kita lihat Medco diuntungkan dari naiknya harga minyak dunia. Apalagi besok terkonfirmasi break dari resisten di angka 600. Medco saya lihat masih ada potensi lanjut naik menuju target di harga 630 sampai 650. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 dan 150, sudah bisa mempertimbangkan untuk take profit apabila Medco mulai bergerak turun atau berbalik arah saat menyentuh atau mendekati target harga ini. Atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas harga 600 pun masih oke. Tapi menurut saya Medco kenaikannya sudah lumayan tinggi. Jadi ada potensi untuk terkena profit taking. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 6% lebih ini masih ada akumulasi. Dan asing bisa kita lihat memang masih akumulasi hari ini. Tapi jumlah akumulasi hari ini sudah mulai mengecil. Jadi hari ini terlihat asing sudah mulai melakukan take profit. Jadi dari data yang kita dapat, Medco masih ada potensi untuk naik, tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebenarnya masih bisa entry apabila besok masih melanjutkan kenaikan. Jadi teman-teman bisa tunggu di sekitar harga 600. Apabila Medco menyentuh harga 600 masih bisa bertahan, teman-teman bisa entry untuk trading jangka pendek, tapi menurut saya harus sangat disiplin. Karena kenaikan saat ini sudah lumayan tinggi. Jangan sampai teman-teman entry malah mendapatkan harga di pucuk dan ternyata Medco mulai berbalik arah. Jadi apabila teman-teman beli di sekitar harga 600 berhasil bergerak naik dan ternyata mencapai 630 gagal break mulai bergerak turun, pertimbangkan untuk take profit dulu walaupun mungkin profitnya masih kecil. Jangan sampai membeli di harga 600 mendekati target take profit, teman-teman tidak take profit malah turun di bawah harga 600 dan teman-teman akan jadi loss. Selanjutnya bisa kita lihat Elsa juga hari ini naik 7% lebih ke harga 302. Dan secara grafik bisa kita lihat Elsa trennya belum sebagus Medco. Medco sebelumnya sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Elsa hari ini baru mau mencoba break dari garis EMA 150. Dan walaupun hari ini naik sangat tinggi dan malah naik di atas resisten berikutnya di harga 300, tapi kedua resisten ini belum terkonfirmasi break. Jadi tetap harus hati-hati untuk Elsa karena trennya baru mau mencoba untuk uptrend. Tapi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50, menurut saya Elsa masih sangat layak untuk di hold saat ini.
Atau memang mau take profit apabila setelah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50, take profit apabila ternyata Elsa gagal bertahan di atas harga 300. Jadi selama Elsa minggu depan atau besok terkonfirmasi naik dari harga 300, teman-teman masih bisa hold karena target berikutnya tuh di harga 320. Tapi bila ternyata besok Elsa gagal naik di atas harga 300, pertimbangkan untuk take profit dulu. Satu, tunggu di sekitar garis EMA 150 atau di garis EMA 50 kembali untuk re-entry dan mendapatkan di harga lebih murah. Untuk garis EMA 150 bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 288. Dan untuk garis EMA 50 di sekitar harga 276. Jadi memang secara tren sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend. Tapi ingat ini belum terkonfirmasi break dari garis EMA 150. Dan untuk garis MACD saat ini masih mengarah ke atas. Untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 7% lebih ini memang masih ada akumulasi. Dan asing juga 1 minggu terakhir ini kembali masuk akumulasi saham Elsa. Jadi dari data yang kita dapat, memang untuk Elsa dan Medco masih bisa di hold karena masih ada potensi untuk naik. Karena harga minyak dunia juga masih ada potensi untuk bergerak naik. Tapi seperti penjelasan saya di awal, hati-hati apabila ternyata saat menyentuh angka $100 per barel, harga minyak dunia dibuat turun. Apabila harga minyak dunia dibuat turun, ada potensi Elsa dan Medco juga akan bergerak turun. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham-saham ini, harus punya trading plan yang jelas. Kapan harus take profit, kapan harus teman-teman entry untuk membeli sahamnya. Jadi apabila teman-teman baru mau entry membeli saham Elsa juga keesokan harinya, sebaiknya entry apabila Elsa besok terkonfirmasi break dari harga 300. Atau lebih amannya lagi adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 150. Selanjutnya saya akan menganalisa saham MDKA. Jadi selain saham Medco dan Elsa, menurut saya MDKA juga masih bisa teman-teman pantau pergerakannya. Karena apabila beneran perang terjadi, biasanya harga emas juga akan bergerak naik. Dan bisa kita lihat hari ini MDKA memang sempat turun mendekati harga 3.500 atau saat ini di sekitar harga 3.540. Tapi pada saat penutupan bisa kita lihat harganya bergerak naik kembali. Untuk resisten EMA 50 bisa kita lihat saat ini di harga 3.700. Dan memang secara tren MDKA belum bagus karena trennya masih melemah. Tapi saya lihat ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 50 atau di harga 3.700. Dan bisa kita lihat untuk data broker summary, kenaikan 1% lebih ini hari ini masih ada akumulasi. Sedangkan asing hari ini melakukan distribusi. Dan temannya satu sektor yang sama yaitu PSAB, bisa kita lihat hari ini sudah naik lumayan tinggi. Tapi untuk PSAB hari ini saya tidak analisa karena memang pergerakannya lebih liar daripada MDKA. Bisa kita lihat untuk PSAB hari ini mencoba untuk break dari garis EMA 50. Apabila berhasil break, maka trennya akan mulai membaik. Tapi tetap harus hati-hati karena bisa saja kenaikan ini hanya karena digoreng. Untuk PSAB saya tidak analisa, tapi apabila teman-teman sudah punya saham ini, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata PSAB minggu ini gagal naik melewati garis EMA 50. Sedangkan untuk MDKA, saya lihat minggu ini masih ada potensi untuk mencoba break dari harga 3.700 atau di garis EMA 50-nya. Tetap pertimbangkan untuk take profit di sekitar harga 3.700 atau di target berikutnya 3.800 apabila memang saat menyentuh target harga ini MDKA mulai berbalik arah kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.